Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Hanum, SSTMKes, salah satu dosen tetap Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Jember. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh LLDikti tahun 2026. Saya akan menyiapkan penyusunan dokumentasi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Etikolegal dalam Praktek Kebidanan, yang akan saya mulai deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Etikolegal dalam Praktek Kebidanan ini dengan kode KBDA 02 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada D3 Prodi Kebidanan dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini membahas yang pertama adalah 1. Pendahuluan, pembacaan kontrak perkuliahan, RPS dan pretest. Yang kedua, konsep-konsep etikolegal dalam praktek kebidanan. Yang ketiga, kode etik profesi bidan. Yang keempat, konsep-konsep dasar etika. Yang kelima, peraturan dan perundang-undangan dalam praktek kebidanan. Yang keenam, aspek legal dalam pelayanan kebidanan. Yang ketujuh, aspek hukum dalam praktek kebidanan. Yang kedelapan, isu etik dalam pelayanan kebidanan. Yang kesembilan, teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema. Yang ke-10, peranan tugas bidan berdasar kode etik profesi. Yang ke-11, masalah yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan. Dan yang 12, memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan etikolegal pelayanan kebidanan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL 2, menguasai nilai tinggi kemanusiaan dalam menjalankan praktek kebidanan berdasarkan agama, moral, filosofi, kode etik profesi, serta standar kebidanan. CPL 3, mampu menerapkan dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Dan yang CPL 4 adalah berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kemudian CPMK meliputi sub CPMK 1, yaitu mampu menjelaskan penjelasan RPS, kesempatan kontrak, kesepakatan kontrak perkuliahan, penugasan, dan sistem ujian. Sub CPMK 2 mampu mendiagnosis konsep-konsep etikolegal dalam praktek kebidanan. Sub CPMK 3 mampu menganalisis etika profesi bidan dalam praktek pelayanan kebidanan. Sub CPMK 4 mampu menganalisis etika profesi bidan dalam praktek pelayanan kebidanan. Sub CPMK 5 mampu menentukan peraturan dan perundangan dalam praktek kebidanan. Sub CPMK 6 mampu aspek legal dalam pelayanan kebidanan. Sub CPMK 7 dapat menerapkan aspek hukum dalam praktek kebidanan. Sub CPMK 8 mampu menganalisis isu etik dalam pelayanan kebidanan. Sub CPMK 9 mampu menentukan teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema. Sub CPMK 10 mampu menguasai teori tentang peran tugas bidan berdasarkan kode etik. Sub CPMK 11 mampu menguasai teori tentang masalah berkaitan dengan pelayanan kebidanan. Sub CPMK 12 mampu memecahkan masalah etikolegal kebidanan. Untuk mencapai CPMK, mahasiswa diberikan bahan kajian, meliputi yang pertama adalah pendahuluan, pembacaan kontrak perkuliahan dan RPS, serta mengisi pretest. Yang kedua, konsep etika profesi bidan dalam praktek kebidanan. Yang ketiga, memahami dan menjalankan kode etik profesi bidan. Yang keempat, konsep-konsep nilai dasar etika. Yang kelima,
teori tentang peraturan dan perundangan dalam praktek kebidanan. Yang keenam, aspek legal dalam pelayanan kebidanan. Yang ketujuh, aspek hukum dalam pelayanan kebidanan. Aspek 8, isu etik dalam pelayanan kebidanan. Yang kesembilan, teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema. Yang ke-10, peranan tugas bidan berdasar kode etik profesi. Yang ke-11, teori tentang masalah yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan. Dan yang 12, memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan etiko-legal pelayanan kebidanan. Kegiatan pembelajaran mata kuliah ini menggunakan metode Student Center Learning dengan memanfaatkan e-learning simbol atau sistem manajemen pembelajaran virtual Prodi D3 Kebidanan Universitas Islam Jember yang digunakan dua arah oleh dosen dan mahasiswa. Dosen dapat mengupload media pembelajaran seperti RPS, modul, PPT dan video pembelajaran serta kuis dan ujian serta mendownload tugas mahasiswa. Strategi penyajian materi oleh dosen, diskusi, evaluasi dalam bentuk kuis maupun lesan penugasan mandiri dan belajar secara mandiri. Sedangkan strategi praktek meliputi responsi, pengerjaan studi kasus. Aspek yang akan dinilai untuk akhir pembelajaran adalah UTS sebesar 20%, UAS sebesar 30%, penugasan 20%, praktikum 20%, serta soft skill 10%. Saya berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, efektif, kolaboratif, dan berpusat kepada mahasiswa sehingga capaian mata kuliah ini dapat tercapai dengan optimal. Berikut video pengajaran pada mata kuliah etiko-legal praktik kebidanan ini akan saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, pada siang hari ini, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi terkait etiko-legal dalam praktek kebidanan. Nah, sebelum perkuliahan dimulai, mari kita melakukan berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, sebelum saya ke materi pertama, saya akan mengulik sedikit pengetahuan dari Anda. Apakah sudah cukup tahu terkait kode etik kebidanan? Saya ingin bertanya terkait kode etik kebidanan. Mungkin ada yang tahu kode etik itu pengertiannya apa? Bisa angkat tangan? Ya, Mbak Brenda. Untuk kode etik kebidanan yakni pedoman sikap, perilaku dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh seorang bidan dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang secara profesional yang sesuai dengan norma hukum dan etika profesi. Baik, cukup bagus ya. Mungkin ada lagi yang melengkapi. Nah, kalau untuk profesi, saya akan mengulik sedikit terkait definisi profesi. Profesi itu apa sih yang bisa kita dengar? Biasanya kita dengar ya, ada profesi bidan, profesi dokter. Nah, itu pengertian dari profesi sendiri ada yang tahu enggak? Kalau misalkan profesi itu sendiri pengertiannya, bisa angkat tangan. Coba salah satu mahasiswa. Profesi itu apa sih yang bisa kita dengar? Biasanya sering kita dengar profesi dokter, profesi bidan, dan profesi perawat atau profesi di luar kesehatan, banyak ya. Nah, itu sendiri. Baik, akan saya mulai di sini adalah profesi adalah di sini pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penugasan terhadap suatu pengetahuan. Jadi seorang profesi itu harus punya pengetahuan yang luas dan harus membutuhkan pelatihan. Jadi kalau misalkan contohnya seorang bidan itu kan sekolahnya 3 tahun ya, jadi selama diploma dia mendapatkan pelatihan dan penugasan sehingga bisa dikatakan seorang profesi. Selanjutnya adalah seorang yang menekuni suatu profesi tertentu disebut dengan profesional. Jadi seorang profesi itu pastinya sudah profesional, artinya
profesional dalam melakukan suatu pekerjaannya. Contohnya seorang bidan profesional dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya apa bidan pekerjaannya? Menolong persalinan. Setelah itu apalagi? Contohnya bidan dalam pekerjaannya sebagai seorang profesi. Memberikan imunisasi ya, contohnya bisa memberikan pertolongan persalinan, tentunya dengan pelatihan yang cukup bagus. Setelah itu memberikan perawatan pada bayi baru lahir dan lain sebagainya, gitu ya. Itu disebut dengan seorang profesi. Dari sini ada yang tanyakan? Next ya. Setelah itu profesional di sini adalah bertindak sesuai dengan keahlian dan didukung oleh pengetahuan serta pengalaman dan keterampilan yang tinggi. Jadi seorang profesional itu tentunya mempunyai keterampilan yang tinggi. Jadi tidak mungkin misalkan bukan seorang bidan tiba-tiba menolong persalinan dengan benar dan tepat ya. Jadi harus melalui pelatihan dan pendidikan yang tinggi. Dan satu lagi harus pendidikannya secara formal. Setelah itu bermoral tinggi, berlaku jujur baik pada orang yang maupun diri sendiri. Jadi siapapun pasien kita harus menghargai apapun nanti rasnya, agamanya dan lain sebagainya. Jadi kita harus saling menghormati apapun kondisi pasien kita. Selanjutnya adalah tidak melakukan tindakan yang coba-coba. Jadi kalau misalkan seorang profesi itu tugasnya misalkan seorang bidan, boleh nggak menolong persalinan secara tidak normal? Tidak boleh ya, jadi harus sesuai dengan standar operasionalnya. Jadi kalau misalkan persalinan secara fisiologis berarti tidak boleh melakukan hal yang patologis, itu ya. Selanjutnya adalah memegang teguh etika profesi. Jadi kalau misalkan kita sebagai seorang profesi, kita mempunyai etika profesi yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi contohnya yang tidak boleh dilakukan oleh seorang bidan apa? Apakah boleh bidan menolong persalinan, misalkan ada seorang remaja datang ke TPMB, Bu, saya hamil di luar nikah, jadi saya ingin menggugurkan kandungan saya, apakah boleh? Tidak boleh. Jadi bidan itu harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan etika profesi tadi. Kalau misalkan ada pasien datang ke kita tidak sesuai dengan etika profesi, kita wajib untuk menolak atau melaporkan. Setelah itu adalah mengenal batas-batas pengetahuan. Jadi pengetahuan kita itu semana. Jadi jangan sampai pengetahuan kita itu lebih tinggi daripada pasien kita. Kalau misalkan kita memberikan KIE terkait persalinan, nah bidannya tentunya harus lebih tahu daripada pasiennya. Itu ya. Setelah itu adalah menyadari dan mengenal ketentuan hukum. Jadi membatasi gerak dan kewenangannya. Jadi perlu kita tahu bahwa kesehatan itu dipantau oleh hukum. Apapun yang kita lakukan itu ada hukumnya. Jadi sudah tertera di undang-undang. Jadi pertolongan persalinan, bidan itu wajib melakukan apa itu sudah ada di undang-undang. Jadi kalau misalkan kita menyalahi kode etik tadi, nah itu hukum itu akan melakukan tindakan kepada bidannya. Contohnya, tadi ya kalau misalkan tindakan aborsi kepada pasien, kalau misalkan bidannya tetap melakukan, berarti yang nanti konsekuensinya yang didapatkan oleh bidan apa? Mbak, contoh Mbak Risna, misalkan, saya nggak apa-apa menolong persalinan sungsang, toh saya kerjanya di rumah sakit, saya bidan matologi, kalau misalkan saya menolong di TPMB saya, nanti konsekuensi yang saya lakukan apa? Yang saya dapat? Praktek saya akan dicabut, jadi izin saya akan dicabut sehingga saya tidak bisa buka praktek lagi, gitu ya. Ada yang tanyakan dari sini? Ayo, ada yang tanyakan enggak? Mungkin nanti ya, kita next ya. Bidan sebagai tenaga profesional haruslah memiliki komitmen yang tinggi, yaitu memberikan asuhan berkualitas. Tentunya memberikan asuhan berkualitas itu mulai dari pertolongan persalinan yang benar dan aman, ANC pada ibu hamil secara tepat, penanganan bayi baru lahir juga secara benar. Selanjutnya adalah
Pengetahuan tentang perilaku etis dimulai dari pendidikan berlanjut, diskusi formal, dan informasi yang tepat dengan sejawat. Contohnya sekarang D3 kebidanan itu minimal harus sekolah apa setelah lulus? Profesi. Jadi bagi bidan yang ingin melakukan praktek mandiri itu harus minimal sekolah profesi, baru bisa diakui. Kalau D3 saja sekarang belum bisa diakui gitu ya. Nah itu jadi kalau misalkan profesional itu pendidikannya harus terus menerus dan berkelanjutan. Melakukan pendekatan dalam pengambilan keputusan. Nah ini perlu kita ketahui adalah kalau misalkan kita menolong persalinan dan lain sebagainya, yang perlu kita tekankan kepada pasien adalah inform konsen. Jadi persetujuan ini bisa suami, istri maupun keluarga. Jadi apapun yang kita lakukan. Contohnya kalau misal Bu bidan saya nggak mau dirujuk, saya maunya bersalin ke bidan, meskipun itu patologi. Yang dilakukan bidan apa? Mbak, apa? Misalkan pasiennya kekeh nggak mau dirujuk, membiarkan atau menolong? Membuat mengisi inform konsen ya. Jadi kalau misalkan pasiennya itu tidak mau dirujuk, kita harus menghormati pendapatnya, tetapi inform konsennya harus ditanda-tangani. Kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan, yang disalahkan bukan bidannya, gitu ya. Next ya. Ada 4 pendekatan prinsip dalam etika kesehatan, yaitu tindakan diarahkan sebagai penghargaan terhadap kapasitas otonom. Selanjutnya adalah menghindarkan berbuat suatu kesalahan. Jadi apapun yang kita lakukan, tindakan kita nanti misalkan di praktek atau kerja di rumah sakit, itu meminimalisasi tindakan kesalahan. Jadi sebelum kita memulai menolong persalinan dan sebagainya, jadi pengetahuannya harus diperdalam dulu. Jangan sampai nanti di tengah-tengah tindakan kita lupa apa yang harus saya lakukan ini setelah 30 langkah ini, 31-nya apa. Nah, jangan seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah murah hati, memberikan sesuatu yang bermanfaat. Kalau bidannya itu murah hati, baik dan sebagainya, pasiennya banyak apa sedikit? Banyak. Jadi pasien yang banyak itu bidannya biasanya ramah, baik hati. Selanjutnya apa? Tidak sombong ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya keadilan dan keberanian menjelaskan manfaat dan risiko yang dihadapi. Jadi kalau misalkan ada pasien itu misalkan memang tidak bisa ditolong secara normal, kita harus menjelaskan kepada pasiennya bahwa hal tersebut memang bukan kewenangan dari bidan ya. Nah, jadi harus berani. Jadi kalau misalkan bayinya meninggal memang karena terlambat merujuk, berarti bidannya harus menjelaskan kepada pasiennya. Jangan sampai bidannya disalahkan oleh keluarganya. Loh, ini saya datang ke sini istri saya baik-baik saja, tetapi pada saat melahirkan kenapa istri saya meninggal dan sebagainya. Nah, itu perlu kita kaji atau kita jelaskan bagaimana kronologinya sehingga pasien itu meninggal. Itu ya? Jelas ya? Selanjutnya next. Ketidakpuasan dalam pendekatan berdasarkan prinsip munculkan konflik secara dilema. Yang satu adalah berpusat pada hubungan interpersonal dalam asuhan. Jadi contohnya kalau misalkan kita melakukan anamnesa kepada pasien. Contohnya pasien itu datang dengan kebetulan suaminya adalah terkena HIV/AIDS. Pasiennya terkena HIV/AIDS. Kalau misalkan kita anamnesa lebih dalam kepada pasien itu akan terbuka kepada kita. Ya, tetapi kalau sebaliknya saya nggak nyaman dengan bidan Brenda, saya nggak mau terbuka tentunya kepada bidan Brenda. Ya, tentunya keluhan-keluhan yang diketahui pasien yang itu secara tidak normal akan disembunyikan. Ya, contohnya misalkan di dalam labia saya itu ternyata ada penyakit-penyakit kelamin, itu akan saya sembunyikan. Tetapi kalau misalkan saya itu terbuka dan nyaman dengan bidan Brenda, saya akan mengungkapkan, Bu, sebenarnya saya itu sudah mengeluh seperti ini, jadi seperti ini. Apa ya Bu tindakan yang harus saya lakukan? Nah itu contohnya. Jadi berpusat pada hubungan interpersonal. Jadi kita dengan pasien itu hubungannya harus baik. Ya. Contohnya kalau misalkan pasien itu musuh kita pada saat kita anamnesa,
Apakah kita nyaman? Tidak ya. Nah, tentunya musuh kita juga nggak nyaman komunikasi dengan kita ya. Selanjutnya adalah meningkatkan penghormatan martabat klien. Jadi kalau misalkan di sini kan mayoritas kan muslim ya. Kalau misalkan ada pasien datang non muslim, jadi kita wajib menghormati. Jadi selama persalinan silakan berdoa sesuai keyakinannya. Selama itu tidak merugikan, tidak masalah. Contohnya lagi yang masalah apa? Bu bidan, saya sebelum persalinan ini saya harus katanya keluarga saya harus minum rumput Fatimah. Ada yang pernah dengar rumput Fatimah? Nah, itu biar cepat Bu bidan. Nah, pasiennya pembukaannya misalkan pembukaan 2. Apakah boleh atau tidak itu tergantung dari pengetahuan bidannya. Kalau itu merugikan berarti tidak diperbolehkan. Selama tidak merugikan berarti tidak masalah ya. Setelah itu mendengarkan dan menganalisa saran sejawat sebagai tanggung jawab profesional. Jadi kita juga harus baik-baik dengan teman sejawat. Teman sejawat kita siapa? 1. Teman sejawat kita nanti pada saat kita perawat, dokter, ahli gizi, apoteker, dan juga satu lagi bidan juga yang sesuai dengan profesi kita. Ya. Kalau misalkan kita merujuk atau misalkan kita terkendala keadaan pasien, berarti kita wajib menghubungi teman sejawat. Ya, nah seperti itu. Setelah itu, mengingat kembali arti tanggung jawab moral kebaikan, kepedulian, empati, perasaan kasih sayang, serta menerima kenyataan. Jadi contohnya kenyataan itu kalau misalkan pasien kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya pasien datang bersalin itu karena tidak punya uang, tidak bisa bayar, artinya bidan harus memang menerima kenyataan. Ya, karena di dalam jiwa kita itu tumbuh seorang profesional, jadi apapun keadaan pasiennya tetap harus kita tolong dulu. Kita bayar dulu pasiennya bayar dulu atau kita tolong dulu? Tolong dulu. Bu bidan, saya nggak punya uang ini, kalau misalkan nanti pada saat bayi saya lahir, saya bayar pakai kelapa, boleh Bu bidan? Jawaban Bu bidan gimana? Atau hasil panen suami saya Bu bidan kebetulan nanti akan panen singkong dan kelapa. Nah, bagaimana tanggapan bidan? Boleh gitu? Beneran? Singkong ya? Iya Bu. Nah, jadi memang harus tumbuh jadi jiwa seorang profesi bidan itu harus seperti apa ya? Dari sini mungkin teman-teman di sini ada di sini kalau bidan di daerah tempat kalian tinggal kebanyakan pasiennya itu masyarakat desa atau kota? Desa. Kalau masyarakat desa itu kalau bersalin yang nungguin banyak atau sedikit? Banyak. Kalau bidan di kota pasiennya cenderung sedikit atau banyak? Sedikit. Ya, karena larinya kemana? Ke rumah sakit, ke dokter dan sebagainya. Ya, jadi itulah keuntungan kalau bidan itu praktek di desa, itu pasiennya akan banyak. Setelah itu keluhannya dan masalah-masalahnya juga akan banyak. Ya, jadi masyarakat desa itu biasanya banyak maunya ya. Setelah itu next, etika profesi, yaitu bidan profesi menurut Kaisar ini adalah merupakan etika profesi yang pertama adalah tanggung jawab. Nah, jadi tanggung jawab terhadap profesi kita. Selanjutnya adalah keadilan dan otonomi. Jadi tanggung jawab kita kepada profesi kita itu seperti apa ya? Contohnya kalau tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa apa yang dilakukan? Sebelum kalian ke profesi bidannya, tanggung jawab kita terhadap perkuliahan kita itu apa? Saya harus apa? Lulus tepat waktu. Jika ada tugas saya harus mengerjakan, dan kalau bisa IPK saya harus tinggi. Iya. Nah, setelah itu keadilan dan otonom. Selanjutnya adalah etika pelayanan kebidanan. Yang pertama adalah menjaga otonom di setiap individu, khususnya bidan dan klien. Menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan merugikan dan membahayakan orang lain. Contohnya kalau misalkan bidan itu sebagai tenaga profesi, ya jangan
membahayakan orang lain. Contohnya apa yang membahayakan orang lain? Contohnya kalau misalkan misalkan kalian sebagai bidan nanti bekerja, ada temannya yang apa obatnya untuk menggugurkan kandungan, kalau misalkan tahu dan sebagainya, jangan diberi tahu karena itu akan merugikan orang lain. Ya. Selanjutnya adalah menjaga privasi setiap individu. Jadi contohnya yang saya katakan tadi ya, kalau misalkan keluhan pasien itu apa, misalkan dia punya penyakit apa, nah itu privasinya dijaga, jangan sampai disebarluaskan ke pasien lain. Ya, jadi cukup kita dan tenaga profesi lain yang tahu atau teman sejawat. Kenapa Bu kok profesi lain dan teman sejawat harus tahu? Karena satu, kalau misalkan pasien itu terkena HIV/AIDS, teman kita tidak diberitahu, nanti pencegahan infeksinya tidak akan maksimal. Iya, contohnya kan banyak pasien bidan yang terkena HIV/AIDS. Karena pasiennya memang positif sehingga pencegahan infeksinya tidak maksimal. Iya, pakai sarung tangan yang biasa, tidak pakai sarung tangan panjang. Akhirnya darahnya nyiprat bisa saja ke mata, ke luka dan sebagainya. Akhirnya pasiennya bidannya juga positif. Ya. Selanjutnya mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya. Jadi bidan itu selain menolong persalinan juga melakukan monitoring terhadap manusia itu sendiri. Ya. Selanjutnya adalah dengan etik kita menghargai apakah suatu tindakan itu dapat diterima atau apa alasannya. Selama ini Bu Bidan menolong persalinan itu diterima nggak di masyarakat? Diterima, karena bidan itu biasanya adalah sebagai penolong persalinan atau primadonanya perempuan, makanya dia bisa ditolong atau diterima di masyarakat. Ya. Setelah itu mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak dan menganalisis suatu masalah. Jadi masalah itu maksudnya masalah bagi pasien itu kalau misalkan pola pikirnya salah berarti harus kita perbaiki. Jadi contohnya kalau misalkan tidak berangkat ANC pasien tersebut, kita harus memberitahu bahwa ANC itu penting untuk kehamilan. Jadi mindsetnya seseorang yang salah itu harus kita perbaiki. Setelah itu next ya, menghasilkan tindakan yang benar. Jadi tindakan yang benar itu kalau misalkan pasien kita itu sudah benar, kita tolong secara benar, itu terbukti dengan apa? Dengan apa? Bayinya apa? Fisiknya pasien itu setelah melahirkan itu tidak sedih ya, bayinya setelah kita tolong itu menangis dengan kuat dan sebagainya. Setelah itu tidak ada perdarahan pada ibunya, ya. Nah, setelah itu tidak ada kelainan-kelainan yang jadi patologi. Setelah itu di sini adalah mendapatkan informasi tentang hal yang sebenarnya tadi ya. Jadi anamnesa sedalam-dalamnya. Kalau pasiennya koma yang kita anamnesa berarti siapa? Keluarga suami atau keluarga ya. Jadi harus kita melakukan anamnesa. Jadi data yang pasien anamnesa itu kita gunakan untuk menegakkan diagnosa. Benar sekali. Sudah pintar-pintar ya. Nah, baik, untuk kesempatan hari ini karena materi sudah saya paparkan, akan saya berikan penugasan. Ya, jadi satu kelas di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama adalah mengkaji bidan profesi itu contohnya seperti apa ya. Yang kedua adalah menganalisis tindakan yang harus dilakukan bidan. Dan yang ketiga adalah temuan baru atau temuan baru terkait kode etik kebidanan. Nah, dikumpulkan di dalam soft copy, setelah itu di-upload atau dimasukkan ke dalam e-learning. Nah, untuk pengumpulannya nanti akan saya setting untuk jam dan waktunya. Itu ya. Demikian untuk perkuliahan siang hari ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.